Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Tak lupa pula marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat bersolat jamaah di masjid bagi yang kaum laki-laki, dan kita masih dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mulut yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu membaca Quran, dan Allah memberikan nikmat kepada kita berupa mata yang bisa melihat, kuping yang bisa mendengar, dan hidung yang bisa menirup udara. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dan tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umat yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini Al-Fakir akan membawakan tema sedikit tentang ujian yang Allah berikan kepada kita. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita berpikir dan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa ujian atau cobaan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa atau tidak bisa dikatakan seseorang beriman kepada Allah sebelum Allah mengujinya atau memberi dia cobaan. Maka masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berpikir bahwasanya Allah menurunkan ujian kepada kita. Allah ingin menaikkan derajat keimanan kita. Allah ingin menaikkan derajat keimanan kita. Allah ingin kita yang Allah berikan ujian atau cobaan, Allah ingin kita hanya meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Maka masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah sekali-sekali kita menganggap dan kita berpikir bahwasanya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu untuk menurunkan keimanan kita. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk kita meminta, bukan kepada Allah. Dan kita ujian yang Allah berikan kepada kita itulah yang menaikkan derajat keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang Allah turunkan kepada kita, maka kita sebagai seorang hamba pastinya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah dan memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Maka masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-sekali kita menyesali ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja Allah menurunkan ujian dan cobaan kepada kita, Allah itu yakin kepada kita bahwasanya cuma kita yang mampu menyelesaikan ujian dan cobaan itu, orang lain tidak.
Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada kita. Allah ingin menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menambah ketaatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan dan bisa kita gambarkan bagaimana kecintaan Allah kepada hambanya. Kita gambarkan seperti seorang ibu yang telah lama berbisa kepada anaknya, kemudian bertemu. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja seorang ibu yang telah lama tidak berjumpa kepada anaknya, kemudian berjumpa, maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, kerinduan dan kecintaan seseorang ibu kepada anaknya, maka dia akan memeluk erat anaknya. Dia tidak ingin lepas. Kemudian pasti apa yang diminta oleh seorang anaknya akan dia kabulkan. Maka seperti itulah Allah yang mencintai kita, yang merindukan kita. Allah rindu kita yang selalu meminta kepada Allah di sepertiga malam. Allah rindu kepada kita yang selalu berpuasa Senin dan Kamis. Allah rindu kepada kita dengan sholat duha kita. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, jemputlah kerinduan dan kecintaan Allah kepada kita. Kita sebagai seorang hamba yang Allah ingin kita itu hanya meminta kepada Allah. Bahkan seseorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah mengira dia itulah orang sombong. Maka Allah menganggap dia itu orang sombong. Lain atau beda dengan manusia. Apabila kita terus-menerus meminta kepada manusia, maka manusia menganggap kita sebagai orang yang miskin, kita sebagai orang yang tidak berguna. Maka orang itu menganggap kita sebagai orang yang selalu meminta-minta. Bahkan orang itu akan memalukan kita. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah Allah tidak seperti itu. Allah maka lebih senang seseorang hamba yang berdoa terus-menerus meminta kepada Allah. Bahkan kita yang meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan apa yang kita inginkan apabila kita memenuhi syarat-syarat yang Allah tentukan kepada kita. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita. Allah masih memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Maka saya ingatkan lagi, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk menyesatkan kita, atau bukan untuk menurunkan derajat keimanan kita. Bahkan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu menaikkan derajat keimanan kita. Tentu saja kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan lebih taat lagi kepada Allah, lebih taat lagi beribadah kepada Allah, menunaikan sholat 5 waktu, puasa Senin dan Kamis, melaksanakan sholat tahajud, berpuasa di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin hari ini kita diberi cobaan kepada Allah berupa materi yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin saja di luar sana masih banyak orang yang menginginkan seperti kita. Ya, masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, di luar sana banyak orang yang menginginkan seperti kita, menginginkan keadaan seperti kita ini. Maka bersyukurlah masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, banyak saudara-saudara kita yang berada di Palestina mengalami
banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mereka berbahagia. Mereka ditemukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka apabila mereka mati, Allah nilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahid di sisi Allah. Sedangkan kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di sana. Maka masyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, jangan lupa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.